Apa kata Imam Syafi'i ketika mensifati dua gurunya ini? Apa kata Imam Syafi'i ketika mensifati dua gurunya ini? Bukan dalam pengertian beliau tidak hormat, tapi beliau kan menilai secara objektif ya, kapasitas atau keilmuan atau kepakaran mereka berdua. Kata beliau begini, Imam Les fauqa minal Imam Malik. Jadi Imam Les itu sak strip sak duri Imam Malik, kata Imam Syafi'i. Lebih pintar Pak, lebih alim dibandingkan Imam Malik. Nek fauqa niku nggih kan memang harus hormat sama guru. Seberapa lebih tingginya kan kalau fauqa itu mepet Pak. Jadi kayak HP itu fauqa di atas meja itu. Kalau ala itu ya sini sama lampu itu ala, jaraknya jauh. Artinya bahwa Imam Lais itu lebih alim. Tetapi kita tidak pernah mendengar namanya Imam Lais. Mazhab atau dalam tanda petik ajaran beliau tidak sampai ke sini. Ya karena memang Allah menghendaki keberkahan daripada ilmunya ya berhenti pada sekian masa kan begitu. Sebab apa? Tidak perlu kita mencari tahu. Yang jelas bahwa kita harus meyakini keberkahan sebuah amal itu terjadi ketika kita menjadi orang yang berusaha sungguh-sungguh taat pada Allah. Jadi tidak cukup hanya alim, maka dia juga tetap harus soleh. Maka Imam Al-Bukhari itu sudah kurang apa alimnya. Sampai ada 12 hadis dicampur aduk sak matannya. Matan maupun rawinya dicampur aduk. Beliau bisa ngurutkan, diurai lagi jadi 12 hadis yang terpisah. Itu beliau, Imam Al-Bukhari. Saya ditanya, kenal hadis ini? Gak kenal. Kenal hadis ini? Gak kenal. Maka masyarakat sing awam mesti mikir, ya supaya masyarakat zaman saya ini. Malah teman sekarang, jari imam, kok ira ngerti bilas. Kan begitu. Dia saya tidak kenal, saya tidak kenal. Setelah 12 disampaikan, kata Imam Asy-Syafi'i, yang saya kenal seperti ini bunyinya dan rawinya. Jadi yang 12 dicampur aduk tadi diurutkan. Yang ini 1, 2, 3 sampai 12. Karena masyarakat awam mesti ngono. Ngaku imam takok irane sing kerup. Wah, susah kan. Zaman saiki luwih nemen diposting di media sosial tambah ra karu-karuan. Yang seperti itu saja ketika menulis Sahih Bukhari. Sholat dulu 2 rakaat, sholat sunnah. Tentu bersuci, wudu kan, sholat 2 rakaat baru ditulis. Maka tidak heran Bapak Ibu, yang namanya kitab Sahih Bukhari itu ya abadi sampai hari ini. Insya Allah sampai akhir zaman, insya Allah. Maka panjenengan bayangkan itu terus pahalanya seberapa kan begitu. Nah, terkait Imam Lais tadi nek bahasanya Gus Baha itu duduk salah kiai ini, bukan salah Imam Lais. Yang kriminal itu muridnya kata beliau. Apa sih guru oleh murid rapatnya jelas kan begitu. Nah, muridnya Imam Lais itu berarti kan tidak ada jadi ulama besar. Dan tidak punya, kalaupun ada, tidak punya murid-murid berikutnya yang melanjutkan ajaran dari Imam Lais. Sementara Imam Malik selalu ada. Gitu. Sehingga abadi sampai hari ini. Namanya kitab Muwatta itu masih dipelajari sampai hari ini. Kitab yang paling angel diwaca jadi mengkondok nih. Baik, kembali Bapak Ibu sekalian bahwa satu hal yang tidak boleh jangan sampai kita lupakan adalah tadi kesungguhan di dalam sebuah amal, di mana amal itu memang kita tujukan untuk sebagai investasi kita sehingga di umur kedua itu bisa mengalir terus pahalanya. Ya kita ikhtiarkan dengan sungguh-sungguh, dijaga keikhlasannya dan kita upayakan bahwa kita itu ittiba Nabi. Nah, kita harapannya semoga dengan amal-amal yang insya Allah kalau kita semua rasanya mungkin kok amal lagi megah mungkin. Tapi setidaknya Allah itu berkenan, ridho, sehingga akhirnya kemanfaatannya, kebarokahannya itu panjang. Maka Bapak Ibu sekalian, masuk yang ketiga. Apa karakteristik umur yang kedua, yang ketiga itu? Sudah tidak ada lagi peluang diubah dan diperbaiki. Bedanya dengan umur pertama. Yang umur pertama itu segala hal masih bisa dirubah, masih bisa diperbaiki, masih bisa ditobati kan begitu. Tapi kalau sudah masuk umur yang kedua sudah tidak bisa dirubah, tidak bisa diperbaiki.
Ketika mati, orang itu kan masih berpikir, waduh kurang ini. Bagi yang beramal soleh, kurang. Kalau katanya Gus Bah, ini pula sesungguhnya orang hidup itu masih bodoh. Baru pinter kalau sudah mati, kata beliau kan begitu. Maka ketika sudah mati kan semua terbuka. Terbuka akalnya, terbuka pemahamannya, sehingga dia tahu apa yang penting di dalam hidup. Maka dia merasa, waduh kok kurang ya yang kita sudah kerjakan. Nah, itu sudah selesai. Yang tadi maknanya, in qata'a amaluhu, putus amalnya, sudah tidak bisa dirubah, tidak bisa diperbaiki. Cara bangun masjid, waduh jadukno kok ya digede ini, wong duwe lemah, sakmene kok cuma segini misalnya begitu. Kalau untuk yang amal soleh masih mendingan Bapak Ibu sekalian. Menyesalnya kan karena merasa dapatnya kurang banyak. Yang jadi soal itu adalah ketika berkaitan dengan amal maksiat sudah tidak bisa dirubah, sudah tidak bisa diperbaiki, wis ra iso ditobati, wong wis tamat sudah ditinggalkan dunia itu Bapak Ibu sekalian. Maka karena itulah senyampang masih di umur pertama ya kita persiapkan apa yang nantinya akan kita tinggalkan di dunia ini dan bisa memberi manfaat bagi kita di umur kedua kita, yaitu saat kita masih ada di alam barzakh. Nah, secara spesifik tadi hadis yang saya sampaikan, tentu yang kita siapkan pertama adalah amal jariyah. Dan itu memang disebutkan pertama oleh Nabi. Kenapa? Memang yang paling kangen kan urusan di bodoh. Urusan harta itu memang berat. Mulai zaman Nabi, zaman akhir tambah berat, Pak. Bukan tambah ringan, tambah berat. Maka Nabi sebutkan di depan. Ini bukan berarti menunjukkan bahwa yang beramal jariah itu mengalahkan yang punya ilmu misalkan, betul. Yang pasti bahwa ini menunjukkan betapa urusan sedekah jariah itu berat. Karena memang bagi manusia itu kan seperti Allah katakan wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Bahwa manusia itu amat sangat cintanya dengan harta. Bahkan ketika harta itu oleh Allah disebut dengan istilah al-khair. Yang khair saja dia cinta, apalagi harta itu tidak khair, karena mesti kecampuran setan. Pasti lebih lagi cintanya. Dan itu dalam tanda petik Allah maklum. Tapi bukan berarti ketika Allah sudah maklum kemudian kita tidak ikhtiar untuk kalau bahasa Jawa disapih begitu. Dicoba untuk kita keluarkan. Maka Bapak Ibu sekalian tadi ketika orang mati idza matal insan in qata'a anhu amaluhu. Ketika orang itu mati maka putus amalnya illa min salasatin, kecuali 3 hal. Yang pertama tadi shadaqatin jariyah. Sedekah jariyah. Benda yang ditinggalkan dan terus memberikan manfaat. Sederhananya gitu. Balik lagi, bukan masalah jenengan bisa meninggalkan lahan atau bangun pesantren seluas 10 hektar, bukan itunya. Kalau Allah menghendaki keberkahannya pendek ya selesai, tidak lama. Kalau ukurannya begitu kan kasihan sing rapat ya sugi kados kula jenengan gitu. Sing mesakne niku. Tapi bukan itu Bapak Ibu sekalian. Maka Bapak Ibu dalam satu hadis saya bacakan artinya karena panjang. Kaitan dengan tadi sedekah jariyah, kata Nabi begini. Ini riwayat Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah. Sesungguhnya yang akan menyertai mukmin dari amal dan kebaikannya ba'da matinya adalah yang pertama, ilmu yang diajarkan dan disebarkan. Ilman allamahu wa nasyarahu. Ilmu itu diajarkan dan disebarkan, didakwahkan. 2, Pak, karena tidak semua orang sakit mulang. Sing boten sakit mulang ya menyampaikan begitu tadi. Karena dakwah itu bil lisan dan bil hal. Kemudian yang kedua, bawaladun sholihan tarokahu, anak soleh yang ditinggalkan.
Nah, saya sampaikan di depan tadi, semua amalnya anak kita yang soleh, ketika kita yang memfasilitasi, minimal kita itu ridho anak itu melakukan itu. Bagian, Pak. Pun. Makanya ulama zaman dulu itu tidak mumet, Pak. Korban atas nama bapaknya itu jarang dibahas menunggu kui. Pokoknya anaknya korban nih bapaknya masih bagian kan begitu. Lah gitu loh, jadi ini anak gelem korban ini perko bapaknya. Lah kecuali bapak emang rusak juga gak karu-karuan pernah ngajarin nopo-nopo lah niku beda malih. Menjadi penting untuk kemudian diniatkan untuk bapaknya kan begitu. Tapi jenengan mulai sejak awal didik anak bener-bener pun gak usah terlalu nuntut. Le, aku nek mati, kowe korban ben apa ben bodoh ya. Eling-elingan bapakmu ndak perlu soal begitu, Pak, sudah. Karena anak itu hasil usaha orang tua. Maka kata Nabi kan di sini jelas loh, bahwa ladun solihun tarokahu, anak soleh yang ditinggalkan. Wa mushafan warrosahu, mushaf yang diwariskan. Terus tenggriya niku sama namung ningali warisan emas, Pak, ya termasuk Quran, buku-buku agama barang niku diwariskan. Termasuk mewariskan anak supados saged maos Quran kan ngoten to, Pak. Mana saat ini podo semangat lebeti anak dan podo kafir ini pun bener nih, bener nih. Mushafnya bukan cuma bentuk benda, tapi menjadi hafalan di dalam hati, ini pun bener nih, Bu. Sing penting jangan sampai sekedar dibangga-banggakan. Dan itu sih masalah nih. Nggih. Yang lebih tinggi adalah orang yang beriman dan berilmu. Karena tidak mungkin orang itu berilmu tanpa beriman. Tidak mungkin. Kalau orang tidak beriman punya ilmu tidak masuk kategori yang diangkat derajatnya oleh Allah. Tapi urutan tetap harus dimulai dari iman. Iman dulu. Kata kuncinya itu iman. Saya lanjutkan. Au masjidun banahu. Masjid yang dia bangun. Jelas nek niki nggih. Au baitun li ibni sabil banahu. Rumah yang dibangun untuk musafir, untuk ibnu sabil. Jadi rumah sing sering ngopeni bocah niku barokah kathah. Kayak biasanya ngopeni bocah niku ruwet. Jenengan tak tak fauzi sering ngopeni bocah niku. Mesti enten ruwet-ruwet niku. Cuma insya Allah yang seperti itu barokah. Kulo dereng pernah ngalami niki soalnya. Tapi insya Allah itu barokah. Jadi salah satu di antara kebarokahan rumah adalah ketika rumah itu disediakan untuk ngopeni bocah. Bahasa di sini adalah ibnu sabil. Kemudian au nahron ajrohu, saluran air yang digali, termasuk sumur nih. Jadi intinya mengalirkan air. Kemudian berikutnya au shadaqatun akhrajaha mim malihi fi sihhatihi wa hayatihi, atau sedekah yang dikeluarkan dari hartanya. Niki sedekah harta, Pak, karena sedekah itu betul mesti bondo, infak pun bahasa lainnya. Infak barang bentuknya. Bisa uang, bisa makanan, bahan makanan, bisa apapun, pokoknya dari bentuknya benda. Sedekah yang dikeluarkan dari hartanya dalam keadaan sehat dan hidup. Maksudnya nopo? Abote ngletokne bondo iki sik sehat, Pak. Nek loro kadang-kadang kan diniati nggo tangga. Nggih napa mboten? Apa nek loro wis nemen kira-kira sarep mati nggo bondo sarep mati kan begitu. Bukan berarti yang seperti itu ditolak Allah, tidak, tapi tentu nilainya berbeda dibandingkan ketika penjenengan keluarkan, ketika kita dalam kondisi betul-betul sik waras piris seger, Pak. Sik nom napa melih gitu. Dunya niku sik dicekel keceng ngono lho, Pak. Dan berikutnya wa hayatihi, masih hidup gitu lagi. Jadi tentu beda nilainya. Sama-sama harta kita, Pak. Awak dia mati. Punya anak soleh, kemudian harta itu
diwakafkan oleh anak atas nama orang tuanya. Itu beda nilainya dibandingkan kita yang masih hidup mewakafkan langsung. Soalnya sing urip kan ya mikir anak, Pak. Bagian anakku sing kan begitu toh. Nah, tentu saya tidak mengatakan bahwa yang seperti itu jelek, tidak. Tapi semua amal itu kan ada marotib tingkatannya. Gitu. Maka kata Nabi, yalhaquhu min ba'di mautihi. Maka yang seperti itu, maksudnya amal-amal seperti itulah yang akan menyertainya setelah dia mati. Kemudian Bapak Ibu sekalian, itu kaitan dengan apa? Dengan sedekah jariah, gitu. Berikutnya ilmu yang manfaat. Sederhananya ilmu manfaat itu yang harus kita perhatikan itu berkaitan dengan sunnah hasanah, tradisi kebaikan. Jadi sunnah itu maknanya banyak, gitu. Sunnah dalam pengertian hukum, ada wajib, ada sunnah, ada makruh. Ada lagi sunnah dimaknai sebagai perilaku Nabi yang mesti dicontoh, itu sunnah. Tapi juga bisa bermakna sunnah itu tradisi, Pak. Hal yang kita tinggalkan biasanya berupa contoh-contoh amal. Sunnah hasanah. Maka Nabi menyampaikan begini, man sanna fil Islam sunnatan hasanah, siapa yang di dalam Islamnya meninggalkan sunnah hasanah, tradisi kebaikan, syaratnya Islam. Islam berarti pasti dia iman. Maka kata Nabi, falahu ajruha, maka buat dia pahalanya, dapat pahala. Wa jaruman amila biha ba'dahu, dan juga amal orang-orang yang mengikutinya setelah dia. Min ghairi ayyang kusa min ujurihim syai'un, tidak mengurangi sedikit pun pahala orang yang mengikuti tadi. Bahasa gampangnya kita dapat pahalanya dan kita dapat kopi pahala dari orang yang mengamalkan apa yang kita ajarkan tadi. Sunnah hasanah kita, tradisi kebaikan. Nabi tidak membatasi hanya sekedar ilmu yang diajarkan, maksud diajarkan kali ulang. Tradisi itu kan kebiasaan, Pak, yang baik. Jadi kan membiasakan misalkan ada jimpitan di lingkungan untuk fakir miskin, itu kan bagian dari sunnah hasanah. Sebaliknya Bapak Ibu sekalian, babang sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan, dan ini sih masalah. Siapa yang dalam Islamnya meninggalkan sunnah atau tradisi keburukan, kana alaihi wisruha, dia dapat dosanya, wa wisru man amila biha, dan juga dapat dosa orang yang mengikuti ajaran yang dia tinggalkan tadi tanpa mengurangi jatahnya sedikit pun. Nah, ini di era medsos untuk bahaya nih. Salah satunya berita hoax. Makanya sudah usah lah. Ya, saya paham betul sing diberitakan welele pancene wong yo elek tenan pancene ngoten lho nggih. Pancene yo elek tenan, yo dolim tenan gitu lho. Yang jadi masalah adalah ketika berita yang kita sebarkan itu berita yang tidak benar. Dan yakin Bapak Ibu sekalian, jenengan sebar kayak apapun, nek memang dukung ya dukung aja Pak, percuma. Karena sifat manusia itu, Bapak Ibu sekalian, hanya mau mendengar apa yang mereka ingin mendengar. Hanya mau yakin apa yang mereka ingin yakin. Ini orang pengen ora bakal dirungokne, ora pengen ora bakal yakin. Diberi hujah seperti apapun ora bakal dia percaya. Ketok nang ngarepe lho percaya. Wong sampai sing yakin arah dadi banyu barang kok. Saya tidak akan nyebut, tapi kan itu menjadi pemahaman banyak orang. Makanya sudah tidak usah kita kemudian berusaha menyadarkan orang dengan cara-cara yang tidak benar. Tidak perlu ngoyo-ngoyo gitu. Karena menyebarkan berita bohong itu jelas dosa. Toh yang mendapatkan informasi orang karuan percaya. Bahkan ketika berita itu benar sekali mereka tidak akan pernah percaya. Maka baik lagi Bapak Ibu sekalian, jangan sekali-kali meninggalkan sunnah sayyi'ah. Maka jadi pemimpin itu ya berat betul Pak.
Orang paling bahagia niku pemimpin, yang paling sorong nggih pemimpin. Kalau pemimpin itu adil, Bapak Ibu, tinggalani sunnah hasanah pun kok uripe ora karuan penake niku. Sebaliknya tinggalan sing elek-elek. Sejak dia jadi pemimpin, kemudian kedzaliman jadi banyak, kemaksiatan merajalela, lapun niku nanggung dosane wong akeh niku. Maka sunnah sayyi'ah Bapak Ibu sekalian. Maka ada yang mengatakan afdhalus shadaqah ayata'allamal muslim ilman. Sebaik-baik sedekah adalah seorang muslim yang belajar ilmu. Tsumma, kemudian dalam waktu yang panjang, yu'allimahu akhahul muslim, dia mengajarkannya kepada saudaranya yang lain. Menjenengan kan diaturnya datang iki. Al ilm saidun wa kitabatuhu qayyiduhu. Ilmu itu seperti binatang buruan, pengikatnya dengan dicatat. Makanya Ibnu Mubarak sing kulino ngajak kancane haji niku lho, disangoni gitu, dibiayai, ditinggali si haji nang omah. Iki Ibnu Mubarak. Kata beliau begini, la a'lamu ba'dan nubuwah darajatan afdhala min basul ilm. Aku tidak mengetahui setelah nubuwah atau kenabian ada derajat yang lebih utama daripada menyebarkan ilmu. Itu kata Ibnu Mubarak. Makanya penting Bapak Ibu, monggo sak mampu jenengan nek boten saged mulang teratur pokoknya disampaikan kan ngoten nggih, minimal kepada ahli kita, keluarga kita. Dan yang ketiga jelas tadi mendidik anak yang saleh. Ini pun jelas sekali Bapak Ibu sekalian. Karena anak yang saleh itu luar biasa. Ini saya sampaikan sebagai penutup satu hadis, saya bacakan artinya saja. Satu ketika datang seorang laki-laki dari Bani Salamah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, masih adakah urusan yang tersisa dari tanggung jawabku terkait baktiku pada orang tuaku setelah mereka meninggal, yang masih bisa aku kerjakan? Nah, anak soleh bener itu Pak, tanglet tadi. Apa kata beliau? Ada. Engkau doakan dan mintakan ampun bagi mereka. Tunaikan janji mereka. Muliakan sahabat-sahabat mereka. Sambung silaturahim dengan orang yang ada hubungan dengan bapak ibumu. Inilah kewajiban yang masih tersisa dalam berbakti pada orang tuamu setelah mereka meninggal. Satu, mendoakan. Dua, menunaikan janji mereka. Memuliakan sahabat-sahabatnya. Tentu sahabat sing apik lho Pak nggih. Sing elek-elek ya ora usah ngoten lho. Muliakan sahabat-sahabat mereka. Nek sing elek-elek pokoknya diserawungi sing apik mawon cukup. Kemudian apa? Menyambung silaturahim dengan orang-orang yang punya hubungan dengan mereka. Tidak harus dengan keluarganya. Itu yang maka jenengan bayangkan ketika kemudian anak melakukan yang seperti itu, alangkah luar biasanya kondisi orang tuanya. Jika banyak besok di hari akhir itu orang podo gumun karena dia dinaikkan derajatnya oleh Allah Ta'ala. Heran dia tanya kepada Allah, fayak apa anni hadza, bagaimana bisa saya seperti ini? Maka dikatakan kepada Allah, bi istighfari waladika laka. Ini disebabkan karena istighfar anakmu untuk dirimu. Maka anak soleh itu ya lebih dari harta yang bisa kita kumpulkan di dunia. Demikian Bapak Ibu bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada guna manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.